Cahaya itu meledak, dan perlahan-lahan menyatu setelah beberapa saat. Tetapi di mata gelap Qin Yichen, ada sedikit tambahan cahaya kemasan, yang terlihat sedikit aneh. Qin Yichen dengan lembut memuntahkan satu suap udara kotor, merasakan kekuatan besar yang tak ada habisnya seperti laut, dan perasaan yang sangat bahagia juga muncul secara spontan. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengangkat kepalanya, melolong panjang. Suara itu tiba-tiba keluar dari mulutnya. Mengaum. Lolongan itu terdengar seperti guntur, dan sepertinya naga ilahi sedang berjalan di lembah. Tebing di kedua sisi bergetar dingin. Haha, sungguh menyenangkan. Butuh waktu lama untuk melolong menghilang. Qin Yichen tertawa terbahak-bahak, sesosok kecil berdiri di atas kerikil, dan dalam tubuh lurus itu, napas menakutkan yang begitu kuat sehingga tidak dapat ditambahkan, seperti badai yang menyembunyikan langit. Dan menutupi bumi tersapu. Aura ini, apakah orang itu menerobos? Tanda seru. Pada saat ini, Xiang Sheng di lembah, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan di matanya ada warna kejutan yang pekat. Di sampingnya, wajah Hemu juga terlihat heran. Dari suara lolongan yang jernih, dia merasakan tekanan yang sangat kuat. Aku khawatir dia satu kerajaan dengan kita. Hemu menarik napas dalam-dalam, kata Shen Sheng. HMPH, bahkan jika dia telah menerobos, itu pasti ketidakstabilan dunia saat ini, dan dia sendiri tidak akan pernah melarikan diri dari kita lagi. Mendengar ini, wajah Xiang Sheng sedikit tenggelam, tetapi segera, dia dengan dingin mendengus dan berkata. Ketika dia menebak bahwa yang terakhir mungkin telah menembus ke puncak alam bumi, dia memiliki beberapa tekanan dalam pikirannya, tetapi dia masih yakin dengan kekuatannya. Dan seorang junior yang baru saja menerobos ke puncak alam bumi tidak memiliki alasan sama sekali. Takut. Kakak, ayo cepat masuk. Akan lebih sulit jika anak itu menstabilkan dunia, Hemu berkata dengan gelisah setelah samar-samar bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun di mata mereka, lelaki itu hanyalah seorang junior, tetapi bahkan mereka harus mengakui bahwa yang terakhir memang iblis. Sebelum dia menerobos ke Altrealem Peak, dia telah berulang kali melarikan diri dari dua orangnya, dan sekarang dia sudah berdiri di alam yang sama dengan mereka berdua. Saya khawatir yang terakhir sudah memiliki modal untuk bersaing dengan mereka. Mendengar ini, alis Xiang Sheng tidak bisa menahan kerutan. Sebenarnya, mengapa dia tidak mau masuk dan memotong bocah itu 10.000 kali dengan 1000 bilah? Namun, di sini bahkan pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, yang 30% cemburu, tebing hitam yang ganas. Meskipun tampaknya dari penglihatan sebelumnya bahwa bahaya terbesar di Heiyayu telah dihilangkan oleh junior itu, dia tidak yakin apakah akan ada krisis seperti zona angin dingin di tempat lain. Mereka berada dalam situasi yang berbahaya, dan mereka mungkin akan mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Ketika saatnya tiba, mungkin mereka akan menemukan lubang untuk junior itu, dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika Anda terus menunggu di sini dan memberikan waktu terakhir untuk menstabilkan alam, ketika saatnya tiba, mereka ingin membunuh yang terakhir. Saya khawatir ini akan sedikit rumit. Siu. Saat Xiang Sheng ragu-ragu, dari kedalaman lembah, tiba-tiba angin bertiup kencang. Dia keluar. Tanda seru. Merasakan gerakan seperti itu, Hemu tiba-tiba menyusut, berteriak keras. Tatapan Xiang Sheng memproyeksikan jauh ke dalam lembah, dan dengan suara angin yang bertiup, siluet yang membuatnya ingin memotong 10.000 kali dengan 1000 bilah akhirnya muncul di depan mata. Wah, sepertinya kamu membawa kehancuran sendiri. Melihat bahwa Qin Yichen bahkan tidak mengkonsolidasikan wilayahnya, dia melarikan diri dari arah ini, dan menyeringai di sudut Sheng. Ketika Qin Yichen ditemukan oleh keduanya, yang terakhir tampaknya menemukan mereka berdiri di luar Extreme Cold. Namun, apa yang membuat Xiang Qiangsheng sedikit terkejut adalah bahwa yang terakhir telah dengan jelas menemukan mereka. Tetapi Qin Yichen sama sekali tidak harus mengubah arahnya dan pergi, melainkan berjalan langsung ke angin dingin ekstrim. Dentang. Dentang. Angin sedingin es yang pahit, seperti bilah angin, terus-menerus meledak pada siluet ramping itu. Tetapi bilah angin semacam ini yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan pertahanan pembangkit tenaga listrik puncak alam bumi. Menyerang hanya beberapa seperti suara umum Jin Tie Jiao tidak menyebabkan apapun. Luka padanya. Dan bahkan kemajuan Qin Yichen tidak berhenti. Tubuh berdaging yang sangat menakutkan. Melihat siluet yang datang perlahan dari angin dingin, tiba-tiba menyusut menjadi sempu, dia tidak bisa menahan nafas. Di sampingnya, Hemu bahkan lebih bermartabat. Sebelum itu, dia tidak sengaja melangkah ke area tersebut. Jika dia tidak merespon dengan cepat dan melarikan diri tepat waktu, saya khawatir kakinya sudah habis saat ini. Tidak baik erosi dingin akan merusak basis kultivasinya. Namun, di mata dua orang, bahayanya sangat berbahaya. Untuk pria itu, sepertinya itu sama sekali bukan ancaman. Momentum berjalan di pengadilan ini membuat keduanya merasakan tekanan yang sangat besar. Biarkan dua orang menunggu. Di bawah tatapan mata Shen Liang, Qin Yichen melangkah keluar dari area angin dingin sejenak. Melihat keduanya di depannya, dia tidak bisa menahan senyum, berkata.
Dia juga khawatir kedua orang ini akan mengganggu permainan ide King Extreme Cold. Tetapi sekarang tampaknya dia terlihat sedikit lebih tinggi ke arah Seng. Meskipun ranah mereka lebih tinggi daripada saat pertama kali memasuki tebing hitam, tubuh berdaging mereka tidak sekuat diri mereka sendiri. Di daerah angin dingin di mana mereka dapat dengan mudah mematahkan ki astral pelindung, mereka takut untuk terlibat. Orang ini, yang merupakan anak dari kekuatan besar, memiliki kekuatan sihir penyempurnaan tubuh. Untuk seringai Qin Yichen, Xiang Seng tidak mengambil hatinya. Dia menatap tubuh berembun yang terakhir. Di tempat itu, bahkan tidak ada tanda putih. Tubuhnya yang berdaging begitu kuat. Sampai sejauh mana angin dingin yang mengerikan bisa begitu diabaikan? Mata Hemu berkilauan dengan kilau yang aneh. Dia mengalami daerah angin dingin yang mengerikan di depannya. Tubuh berdaging yang terakhir bisa dengan mudah berpindah-pindah di antara mereka. Teknik kultivasi tempering tubuh yang dia praktikkan benar-benar kelas puncak. Tanda seru. Tanda seru. Pada titik ini, Hemu tidak sabar untuk segera menjatuhkan Qin Yichen, dan terpaksa bertanya kepadanya tentang teknik kultivasi. Dua orang sepertinya tidak berencana melepaskanku. Di bawah tatapan mata Shen Liang, mata Qin Yichen membeku dan sedikit tersenyum. Tetapi sama sekali tidak terlihat ketakutan di wajahnya. Sepertinya dia mengharapkannya menjadi sangat biasa. Sepertinya kamu masih memiliki sedikit pengetahuan diri. Serahkan apa yang Anda dapatkan di dalamnya dan teknik kultivasi penyempurnaan tubuh Anda. Hemu mencibir, berteriak pada Qin Yichen dengan nada yang hampir memerintah.